Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk semuanya, dan selamat untuk jajaran baru PT Telkom Indonesia, Ibu Dirut, ini Bu Ketua, ini bestie saya, Bu Dirut ini. Ya, saya sampai hafal nama lengkapnya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Dipanggilnya Dian. Ya. Terima kasih untuk pemaparannya. Jadi ada beberapa catatan penting. Saya mulai dari visi yang disampaikan di dalam paparan program 100 hari Direksi Telkom, visi Telkom sebagai penggerak ekosistem digital yang berdaya saing global. Misi melanjutkan transformasi menjadi perusahaan digital Telkom, membangun organisasi dengan tata kelola berstandar global yang lincah dan kolaboratif. 3, meningkatkan budaya service excellence kepada seluruh stakeholder dengan beberapa program prioritas tadi sudah disampaikan. Namun saya tidak melihat bahwa ada di dalam pemaparan itu akan melanjutkan beberapa program sebelumnya begitu ya Bu ya. Di dalam prioritas yang Ibu sampaikan setelah visi dan misi. Nah, yang ingin menjadi catatan saya adalah bahwa dalam 100 hari kerja ini tentu ada beberapa persoalan yang tidak mungkin itu tidak menjadi concern dari seluruh jajaran direksi Telkom yang baru. Tadi sudah disampaikan bahwa ada persoalan yang sangat penting bagi saya, bagi kita semua dan bagi Indonesia sebetulnya adalah adanya penandatanganan kerjasama PKS untuk layanan segmen enterprise berbagai wilayah di Indonesia antara Telkomsat dan Starlink. Tadi barangkali sudah disampaikan oleh Pak Kawendra sebelumnya, bahwa persoalan Starlink ini itu tanggal 15 Mei 2024 penandatanganan kerjasamanya antara Telkomsat dengan Starlink, lalu kemudian tanggal 19 Mei 2024 resmi masuk Indonesia dengan launchingnya di Bali waktu itu, dan itu membuat kami Komisi 6 di periode terakhir, di waktu terakhir periode lalu itu bersikap keras ya semuanya, karena ada catatan penting. Pertama, mereka beredar di low orbit, low earth orbit, kemudian juga ya mohon nanti dicek Ibu apakah sudah memenuhi syarat Network Operator Center atau NOC, memiliki server, hub, NMS, kemudian harus ada IP address di Indonesia, dan kemudian network access provider. Dan kita semua tahu, Ibu juga bidang digital sudah lama, telekomunikasi saya kira, tanpa NOC dan NAP tadi, ini akan berbahaya bagi kita, menghambat kemampuan pemerintah dalam mengawasi dan mengantisipasi potensi ancaman keamanan siber. Kemudian juga ada soal penerapan kebijakan perpajakan, pembayaran PNBP, kewajiban pemenuhan Quality of Services, QoS, dan kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 di ruangan yang sama, saya sudah menyuarakan ada indikasi predatory pricing, dan ini berbahaya untuk pendapatan, penetrasi pasar, posisi persaingan industri telekomunikasi domestik. Jangan sampai kerjasama dengan Telkomsat ini malah kemudian pelan-pelan membunuh Telkomsat. Dan di luar itu semua, saya kira peristiwa geopolitik saat ini yang sedang terjadi memberikan pelajaran berharga kepada kita. Bagaimana Starlink memberikan intervensi terhadap negara-negara yang berdaulat dengan dalam tanda kutip memutus atau setidaknya menghambat akses telekomunikasi dalam kejadian beberapa perang di Timur Tengah. Dan menurut saya persoalan ini bukan hanya persoalan bisnis telekomunikasi di era digital, tetapi ini ada persoalan kedaulatan ruang angkasa kita. Dan persoalan kedaulatan itu saya kira terkait dengan soal pertahanan dan keamanan
yang menjadi amanat dari Astacita Presiden Prabowo setidaknya nomor 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini menjadi catatan penting Ibu Dirut untuk segera mengevaluasi kepada pimpinan dan anggota Komisi 6. Kiranya ini bisa menjadi masukan di dalam rekomendasi rapat siang hari ini. Karena dengan keberadaan Starlink dan sudah terjadi indikasi kuatnya di beberapa negara di mana Starlink beroperasi, ini memperlihatkan bagaimana negara kehilangan kontrol langsung atas infrastruktur komunikasi, kemudian juga memperlemah kemampuan mengambil tindakan darurat atau koordinasi dalam situasi konflik, baik bagi pemerintah maupun militer. Jadi ini tidak main-main. Dan kami sangat kecewa saat itu, sampai saat ini belum terobati rasa kecewa kami. Bagaimana langsung kemudian, ini Saudara Direktur Utama Telkomsat saat itu apakah sudah diganti atau belum? Namanya Lukman Hakim Abdul Rauf. Bukan ini. Yang ini kemudian menyatakan Telkomsat telah menjalin kerjasama dengan Starlink sejak 2021, menggelar layanan backhaul Starlink sejak 2022 dengan memanfaatkan hak labuh yang telah diberikan oleh pemerintah. Karpet merah ini. Nggak bisa, menurut kami, saya sepakat dengan Pak Kawendra tadi. Evaluasi kerjasama dengan Starlink. Dengan modal yang diinjek ke Indonesia, itu tidak terlalu besar rasanya. 30 miliar, tapi infrastruktur negara diberikan begitu saja. Dan ini juga sebetulnya pertanyaan untuk Menteri Kesehatan yang masih sama saat ini. Bagaimana pertama kali dioperasikan, bukan hanya di IKN, rencananya, tetapi juga di puskesmas-puskesmas, fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, di mana data kesehatan medical record masyarakat itu dari level bawah itu menjadi penting. Oleh karena itu catatan pertama, kami mendesak agar dievaluasi kerjasama antara Telkomsat dengan Starlink. Sementara provider domestik atau nasional tidak semudah itu mendapatkan akses, apalagi tanpa persyaratan yang memang sudah seharusnya ada. Yang kedua adalah hasil kunjungan spesifik Komisi 6 ke data center Telkom Cikarang Kamis 6 Maret 2025 yang dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Komisi Bu Anggia. Di situ kemudian kami mendapatkan informasi terkait visi data center, salah satunya adalah Indonesia Singapore Cable System antara Telink dan Singtel. Terkait kabel laut Singapura RI via Batam 100 km yang direncanakan akan jalan operasionalnya 2026. Mohon koreksi jika data saya kurang tepat, ini catatan hasil kunjungan. Meliputi 24 fiber optik, 2 kabel darat kapasitas maksimal 20 terabit. Dan Ibu mohon nanti juga sampai di mana? Karena ini juga suatu proyek besar ya. Dan kita ketahui bahwa Singapura juga menjadi interkonektivitas terhadap perdagangan dan berbagai aktivitas lainnya, begitu, yang juga penting kaitannya dalam hal ini. 2026 tinggal hitungan beberapa bulan lagi sampai di mana, dan kami mohon secara tertulis persoalan penggunaan anggarannya dan seterusnya begitu. Dan kemudian yang ketiga adalah terkait apa yang kerjasama yang dilakukan oleh Telkom dengan My Pertamina, dengan Pertamina terkait sistem digital subsidi tepat, tapi kemudian subsidinya menjadi tidak tepat. Bahkan kalau saya tidak salah di tahun 2022 terindikasi ada kebocoran data sekitar 40 juta pengguna My Pertamina. Dan ini menjadi catatan penting di mana saya ingin tolong nanti dijelaskan atau secara tertulis, karena saya mungkin
ini sekalian sharing Ibu, bagaimana proyek digitalisasi Pertamina Telkom 2018 sampai 2023 dengan anggaran 3,6 triliun. Tujuan digitalisasi, kendalikan subsidi dan kompensasi pemerintah untuk BBM khususnya Pertalite dan biosolar. Kemudian PT Telkom investasi ke Pertamina selama 5 tahun, itu apakah sudah lunas atau belum ini? Apakah di sini banyak orang lama, saya kira tahu saya pernah menyampaikan ini juga di dalam rapat yang sama. Dan saya hasil analisis sementara saya, itu Pertamina bayar ke PT Telkom selama 5 tahun, dengan hitungan ini juga mungkin nanti kita sampaikan lagi izin pimpinan pada saat rapat dengan Pertamina, dengan BUMN, dan kalau ada dengan Dirgantara, dengan Danantara. PT Telkom itu dibayar Rp15,25 per liter dari setiap BBM yang terjual. Ada ini indikasinya pembayarannya bukan dari alokasi Pertamina, tetapi dari margin SPBU yang tadinya Rp230 per liter jadi 200 per liter. Sehingga saya menghitung 230 kurangi Rp15,25 untuk bayar ke Telkom, ada selisih Rp14,75 per liter yang terindikasi ini masuk ke dalam Pertamina. Dan kemudian Maret 2023 digitalisasi tahap 2 harus selesai di Juli 2023 dengan biaya ditanggung pemilik SPBU. Dalam kesempatan ini saya mohon sekali lagi tertulis Ibu, kalau Ibu nanti bisa menjawab sekilas silahkan, tapi tertulis saja bagaimana tentang proyek digitalisasi Pertamina Telkom 2018 sampai 2023. Dan dalam kesempatan ini saya mendukung Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan KPK statement yang sama dengan 11 Maret 2025 yang saya sampaikan untuk membongkar adanya indikasi dalam instrumen penting tata kelola digital subsidi tepat sasaran. Yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan terkait sama dengan yang disampaikan teman terdahulu karena ini menjadi penting. Adanya koperasi desa tidak bisa terpisahkan juga dari pentingnya telekomunikasi dan sistem digitalisasinya. Dan kemudian ada hal-hal penting yang akan dikerjasamakan antara koperasi desa dengan kementerian dan lembaga terkait yang diperintahkan di dalam Impres dan Kepresnya, juga dengan BUMN, dengan Dirgantara. Dengan Telkom ini sejauh mana koperasi desa menjadi concern dari PT Telkom, dan kami meminta data setidaknya pertama ada semacam value creation yang ditawarkan atau setelah dirancang oleh Telkom, lalu kemudian inisiatif strategis berbasis proses bisnis koperasi desa, kemudian skema model bisnis berbasis koperasi desa yang telah direncanakan oleh PT Telkom. Demikian pimpinan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Ibu, bahwa melanjutkan program sebelumnya bukan berarti tidak concern terhadap persoalan yang ada. Khususnya soal My Pertamina, kerjasama antara Telkom dengan Pertamina. Kalau disebut hilirisasi, pada akhirnya di era digital, hilirisasi ini juga terkait data digital. Dan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ketika sistem digital yang dibangun oleh Telkom untuk subsidi BBM ini bisa tepat sasaran dengan sistem kontrol yang baik, tentunya ini akan membantu mereka yang berhak, fakir miskin yang memang menjadi tanggung jawab dipelihara oleh negara atas mandat konstitusi dan atas keyakinan kita. Saya sebagai seorang muslim, ada hak mereka yang tidak boleh tidak sampai. Ada hak mereka, fakir miskin, yang tidak boleh dibelokkan kepada siapapun atau bahkan
maaf kalau saya harus katakan, biadab sekali kalau kemudian ini menjadi ruang untuk permainan mengambil keuntungan atas nama pribadi dan kelompoknya. Dan itu indikasi kuat dan beberapa kasus tadi telah disampaikan terjadi di tubuh Telkom. Untuk sahabat-sahabat yang ada di Telkom, ini adalah amanah yang penting, saya kira, dan sebaik-baiknya jabatan adalah jabatan yang bermanfaat. Nauzubillah min dalik, jika ini kemudian menjadi ruang kita masing-masing untuk memperkaya diri, apalagi itu jatahnya mereka yang tidak mampu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.